Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rianto. Saya adalah mahasiswa semester 6 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan salah satu software Project Management System, yaitu yang saya gunakan adalah Microsoft Project 2016. Dan bagaimana cara membuat sebuah project sederhana menggunakan Microsoft Project 2016 ini. Video ini ditujukan sebagai syarat terpenuhinya ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Arif Solehudin MKom. Terima kasih, selamat menonton. Kita mulai dari sesi yang pertama, yaitu sedikit pengenalan mengenai apa itu Microsoft Project 2016. Jadi Microsoft Project 2016 ini adalah suatu aplikasi project management system keluaran Microsoft yang sangat populer dan mudah digunakan dalam hal pembuatan penjadwalan suatu proyek. Proyeknya itu bisa dalam skala kecil ataupun skala besar dengan berbagai tujuan dan aktivitas. Contohnya seperti skala besar dalam pembangunan bangunan ataupun perancangan software atau website. Untuk skala kecil bisa digunakan dalam acara liburan ataupun acara rekreasi ataupun pentas seni di sekolah dan lain-lain. Untuk teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, dapat diunduh di Google ya, banyak bisa kita carikan di sini. Download Microsoft Project 2016 ataupun versi-versi yang lainnya. Misal kita sini pilih 2016 ya. Kita pilih misalkan dari Softonic. Nah, kalian bisa unduh terlebih dahulu dan lakukan instalasi ya. Tinggal klik unduh di sini, nanti file akan terunduh dan lakukan instalasi. Untuk di video kali ini saya tidak menampilkan untuk proses pengunduhan dan juga instalasinya karena membutuhkan durasi yang cukup lama. Karena saya sudah mempunyai dan menginstal aplikasinya. Dilanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu sesi ini kita melihat seperti apa user interface atau tampilan dari Microsoft Project 2016 ini. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Oke, di sini di bagian welcome screen ya. Kita pilih blank project. Nah, ini adalah main interface atau interface utama ya, tampilan awal dari Microsoft Project 2016. Di sini kita dapat membuat penjadwalan proyek yang akan kita buat. Di bagian atas ini adalah bagian tab atau ribbon ya, ribbon menu. Di sini ada ribbon file, ada task, resource, report, project, view, help, dan juga bagian format ya. Di sini kita dapat mengatur sesuai keinginan kita. Di sini berisi berbagai pengaturan juga fitur-fitur yang ada. Lalu di bagian bawah ini adalah timeline ya. Timeline ini adalah untuk menampilkan rentang waktu proyek yang kita buat dari awal sampai ke finish. Ya, nanti akan ditampilkan di bagian sini. Selanjutnya di sini adalah tabel. Ini adalah tempat di mana kita menginputkan atau memasukkan task-task atau pekerjaan-pekerjaannya. Di sini akan kita tampilkan ada task name, duration, start, finish, dan predecessor dan juga yang lainnya. Lalu di bagian kanan ini adalah untuk grafiknya atau bisa disebut dengan Gantt chart-nya. Di sini akan ditampilkan rentang waktunya juga ya berdasarkan dari tabel yang telah kita buat di sini. Selanjutnya adalah sesi ketiga. Di sesi ketiga ini adalah kita memulai untuk melakukan setting project. Jadi bagian ini anggaplah kita akan memulai membuat sebuah penjadwalan proyek yang akan kita buat. Ya, untuk melakukan setting project yang pertama adalah kita pergi ke tab ribbon menu project ya, di bagian sini. Kita klik. Selanjutnya kita pergi ke project information. Nah, di sini terdapat start date, artinya itu kapan proyek kita akan dimulai. Ya, untuk tanggal hari ini adalah hari Rabu. Anggap saja proyek ini akan dimulai pada
hari Jumat. Yang akan dimulai pada hari Jumat, lusa berarti. Ya, jadi project ini akan dimulai pada hari Jumat tanggal 11 bulan 6 tahun 2021. Selanjutnya kita klik OK. Oke, di sini maka untuk kalender yang terdapat pada Gantt chart ini akan otomatis menyesuaikan dengan awal project kita akan dimulai. Untuk selanjutnya kita bisa save dulu ya untuk filenya. Kita save misalkan. Kita simpan. Oke, setelah berhasil disimpan, kita bisa melakukan setting-setting yang lainnya dengan pergi ke tab file, lalu kita pilih option ya, paling bawah ini. Nah, di bagian option ini kita dapat untuk melakukan setting lebih lanjut pada project yang kita buat. Untuk bagian general ini, jika ada yang perlu diganti, boleh diganti ya. Tapi untuk saya sudah seperti ini saja secara defaultnya. Selanjutnya kita ke bagian display. Bagian display ini terdapat kalender yang nanti bisa kita sesuaikan. Lalu ada currency. Ya, currency ini untuk nilai mata uang ya, karena nanti kita akan memasukkan seperti upah atau gaji untuk resource-nya. Di sini pastikan kita memilih Indonesian rupiah. Ya, kita pilih di sini Indonesian rupiah. Sini kita bisa atur untuk penempatannya. Setelah itu kita lanjut ke bagian scheduling. Nah, di sini untuk bagian penjadwalannya ya. Di sini ada pengaturan untuk default start time. Itu adalah untuk waktu kerja dimulainya jam berapa dan sampai ke jam berapa. Untuk defaultnya ini ada dimulai dari jam 8 pagi sampai ke jam 5 sore. Artinya untuk satu harinya itu ada 8 jam kerja. Untuk per minggunya ada 40 jam per minggu. Terus kita beralih ke bawah sini. Nah, untuk bagian new task created ini pastikan milihnya adalah manually schedule. Ya, kita pilih manual schedule. Dan selanjutnya untuk default task type-nya kita ganti dari fixed unit menjadi fixed duration. Ya, selebihnya sudah seperti itu. Lalu kita klik OK. Berlanjut ke sesi keempat, yaitu setelah kita melakukan setting terhadap project yang akan kita buat ya, penjadwalannya. Selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu kalendernya. Ya, jadi kita buat kalender khusus untuk penjadwalan project yang akan kita buat ini. Caranya kita pergi ke ribbon project ya, di bagian sini. Selanjutnya kita ke change working time. Nah, di sini selanjutnya adalah kita langsung saja membuat kalender baru. Ya, create new calendar. Misalkan kita beri nama kalendernya Man Pro UAS ya, ini nama kalendernya. Kita klik OK. Nah, maka di sini kalendernya itu akan otomatis berganti terhadap acuan kalender yang kita buat tadi baru. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita bisa menambahkan hari libur ya, sesuai dengan ketentuannya. Karena project kita dimulai pada hari Jumat ya, tanggal 11 ini. Dimisalkan saja hari Senin tanggal 14 itu ada hari libur. Ya, jadi pekerjaan itu diberhentikan terlebih dahulu pada hari Senin ini karena libur bersama. Ya, kita bisa menambahkan exception day ya. Kita tambah di sini. Misalkan hari libur nasional. Ya, ini hanya contoh saja. Lanjutnya kita klik bagian start sini. Nah, maka tanggal 14 ini akan langsung ditandai merah. Ya, artinya libur untuk pekerjaannya. Oke. Sudah, selanjutnya kita klik OK.
Nah, setelah kita klik OK, kita kembali ke project information. Nah, di sini untuk kalendernya, karena kita tadi sudah membuat kalender baru sebagai acuannya, kita ganti ya menjadi kalender Manpro UAS yang tadi kita buat. Oke, sudah kita ganti dan kita klik OK. Dilanjutkan ke sesi yang kelima, yaitu di sesi kelima ini kita mulai untuk menginputkan tas-tas atau kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam proyek yang akan kita buat nanti. Ya, di sini kita bisa memasukkan tas-tas apa saja di dalam task name sini ya. Di kolom task name kita dapat masukkan tasnya. Untuk contoh saja, untuk kali ini saya akan membuat proyek untuk perancangan sebuah aplikasi ya. Jadi untuk tas-tasnya ini tidak jauh mengikuti untuk alur dari pengembangan aplikasi, yaitu waterfall, yang dimulai dari tahapannya itu yang pertama ada analisis, design, developing, testing, dan juga maintenance. Untuk penginputan tasnya akan saya percepat saja untuk menghemat durasi ya. Oke, kita sudah selesai menginputkan tas-tas yang harus dikerjakan dalam proyek ini. Ya, kita bisa selanjutnya kita dapat merapikannya. Nah, ini adalah kumpulan tas-tas yang harus dikerjakan nantinya. Kita dapat melakukan hierarki tas ya dengan cara, karena tahapan utamanya adalah ini, lalu ada ini dan ini ya, kita tandai di sini. Nah, nantinya tas-tas ada di dalamnya ini adalah merupakan bagian dari tas yang di atasnya. Ya, caranya adalah kita lakukan blok di sini. Nah, di sini ada outdent dan indent. Ya, kita pilih indent. Nah, maka seluruh tas yang ada di bagian sini adalah merupakan bagian dari requirement analysis. Seperti itu. Lanjutkan untuk tas-tas yang di bawahnya. Kita pilih indent tas. Seperti ini, maka akan menjorok ke kanan ya, ke dalam. Oke, seperti ini. Untuk setelah kita memasukkan tas-tas yang harus dikerjakan untuk proyek ini ya. Berlanjut ke sesi ke-6. Setelah kita melakukan input seluruh tas yang harus dikerjakan pada proyek yang kita buat ini, selanjutnya kita akan memasukkan durasi ya, estimasi durasi berapa lama, berapa hari tas tersebut itu harus dikerjakan ya, harus diselesaikan itu dalam berapa hari tas tersebut. Kita mulai saja. Ini hanya untuk contoh saja ya. Di sini maka akan muncul di bagian kolom durasi ini ya, kita masukkan durasinya.
Oke, nah setelah kita melakukan input estimasi durasinya dari masing-masing task yang telah kita inputkan sebelumnya, selanjutnya kita bisa pergi ke bagian format ya. Di bagian format ini kita bisa mencentang bagian project summary task. Nah, maka di sini akan muncul baris ke-0 yang berisi judul dari project kita beserta rekap berapa lama durasi dari keseluruhan project kita dari task ini. Kita juga bisa centang bagian outline numbernya yang untuk memunculkan nomor hierarki ya dari masing-masing task dan juga kepala tasknya ya, tahapan-tahapan utamanya di sini. Nah, tetapi di bagian sini bisa kalian lihat di bagian Gantt chart ini seakan-akan bahwa task tersebut itu dijalankan secara bersamaan di hari yang sama, dimulai dari hari yang pertama, yaitu pada hari Jumat ya, tanggal 11, masih dikerjakan di hari yang sama. Nah, untuk berikutnya, di tahapan berikutnya nanti akan dibuat predecesornya. Nanti akan diisi kolom predecessor ini, dimana nanti kolom-kolom bagian pada Gantt chart ini nanti akan berpindah menyesuaikan dengan kolom predecessor ini. Kita lanjutkan kembali ke sesi yang ketujuh, yaitu mengenai keterkaitan antara task atau bisa disebut juga dengan task dependencies ya. Jadi nantinya itu kita akan memasukkan ID dari masing-masing task ini di dalam kolom predecessor ini ya. Jadi sedikit penjelasan bahwa saat ini seperti terlihat dalam Gantt chart itu, seluruh task itu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 dikerjakan secara bersamaan. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa task yang harus dikerjakan setelah task sebelumnya itu selesai, seperti itu ya. Jadi kita bisa memasukkan ID task dalam kolom predecessor ini. Kita mulai saja, kita mulai dari task ini ya. Nah, kita mulai dari membuat use case diagram ini. Itu harus bisa dikerjakan setelah wawancara telah selesai dilakukan. Seperti itu. Jadi caranya kita masuk ke kolom predecessor di sini. Kita klik bagian panah bawah ini. Nah, kita pilih wawancara dengan pihak terkait, yaitu ID-nya adalah 2 di sini ya. 2. Nah, maka waktunya pun akan berubah. Jadi artinya tahap membuat use case diagram ini itu bisa dilakukan setelah tahapan wawancara itu selesai dilakukan. Nah, pada Gantt chart pun itu langsung berubah. Ya, langsung bentuknya seperti ini. Ini dulu dikerjakan, baru untuk task yang berikutnya. Seperti itu. Berlaku untuk task-task yang berikutnya ya. Di sini membuat activity diagram itu bisa dilakukan setelah membuat use case diagram. Selanjutnya membuat sequence diagram. Itu bisa dilakukan setelah membuat activity, yaitu ID-nya itu adalah 4 ya. Nah, ataupun 2 buah task itu bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Misalkan untuk membuat kelas diagram ini bersamaan dengan sequence diagram di hari yang sama. Ya, jadi kita masukkan hari yang sama dengan sequence diagram, yaitu ID-nya adalah 4. Kita masukkan setelah activity diagram ya. Nah, maka dalam Gantt chart-nya itu di sini bisa terlihat bahwa 2 task ini itu dikerjakan dalam
waktu yang bersamaan seperti itu. Lalu ada dokumentasi dilakukan berarti setelah membuat kelas diagram beres, yaitu ID-nya 6. Kita pilih 6. Oke. Lanjut untuk membuat desain tampilan user interface ini itu bisa dilakukan setelah tahapan dokumentasi terakhir dari requirement analysis ini selesai. ID-nya adalah 7. Sini kita pilih 7. Oke. Selanjutnya membuat UI main menu. Di sini setelah membuat UI login ya. Jadi ID-nya 9. Nah, untuk membuat user interface bagian about itu, misal kita samakan harinya dengan pengerjaan tugas main menu ya. Jadi sama ID-nya 9 setelah membuat UI login. Selanjutnya adalah membuat menu kamera. Menu kamera ini kita lakukan setelah membuat UI about 11 ID-nya. Oke. Untuk UI quiz juga kita samakan. Ya, jadi untuk menu kamera dan quiz ini tuh dikerjakan secara bersamaan seperti ini. Untuk dokumentasi adalah setelah membuat UI quiz ya 13, kita cari ID 13, kita centang, oke. Selanjutnya ada programming, ya cukup memakan waktu yang lama untuk programming ini. Jadi programming ini bisa dibuat setelah dokumentasi pada bagian desain itu selesai. Dokumentasi ID-nya adalah 14, maka di sini kita masukkan 14. Oke, nah Gantt chart-nya juga akan semakin memanjang ya. Kita lanjutkan untuk dokumentasi programming itu setelah membuat ini programming selesai, itu nomor 16. Selanjutnya untuk bagian testing itu pastikan kalau aplikasinya sudah jadi ya. Jadi setelah dokumentasi programming ini selesai itu 17. Kita masukkan di sini 17. Untuk dokumentasi itu setelahnya, setelah pengujian itu ID 19. Kita masukkan ID-nya 19 di sini. Lalu bagian terakhir ada maintenance, itu setelah pengujian itu dilakukan. Setelah dokumentasi ya 20. Jadi kita di sini pilih 20 setelah dokumentasi testing. Oke, selesai untuk task dependensinya setelah kita buat ya seperti ini hasilnya. Maka Gantt chart-nya pun akan berubah, akan seperti tangga seperti ini karena tas-tasnya itu akan dikerjakan secara bergantian. Berbeda dengan tadi yang masih dikerjakan dalam hari yang sama, bersamaan dikerjaannya. Maka untuk Gantt chart-nya itu akan berubah seperti ini sampai ke bagian terakhir finish di sini. Kita beralih ke sesi ke-8. Pada sesi ke-8 ini kita akan menambahkan resource ya atau sumber daya atau pekerja dari proyek yang akan kita buat ini. Caranya adalah kita pergi ke task, lalu di bagian Gantt chart ini kita beralih ke bagian resource sheet ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan pekerja-pekerja atau sumber daya yang bekerja dalam proyek kita ini. Contohnya yang pertama adalah seorang project manager ya. Lalu kita klik. Nah, maka akan muncul untuk inisialnya adalah P ya di sini untuk project manager. Untuk tipenya adalah work. Nah, selanjutnya kita di sini bisa memasukkan upah ya, upah atau gaji dari sumber daya ini. Untuk di sini itu masih per HR artinya hour ya, per jam. Kita bisa menggantinya dengan per hari dengan cara kita langsung saja kita memasukkan nilainya ya. Kita masukkan nilainya. Misalkan upah untuk project
manager ini adalah 1 juta garis miring day. Nah, maka akan otomatis diganti ya dari tadi hour per jam menjadi per hari. Kita masukkan untuk sumber daya yang lainnya, sistem analis. Selanjutnya ada desainer ya, desainer untuk merancang UI-nya. Selanjutnya ada developer. Selanjutnya tester ya untuk menguji aplikasinya. Nah, cukup segini saja untuk resource-nya sebagai contoh ya. Lanjut kita masukkan upah dari masing-masing resource. Untuk sistem analis, misalkan 50.000, 100.000 dalam 1 hari. Selanjutnya untuk desainer, kita masukkan untuk desainer itu sekitar 50.000, 150 ya, 150.000 saja per day. Untuk developer itu 200.000. Selanjutnya untuk tester itu 150.000 per hari. Oke, kita selesai untuk memasukkan resource ya, untuk semua resource yang bekerja dalam proyek ini. Setelah ini kita kembali lagi ke bagian Gantt chart. Nah, di bagian Gantt chart ini terdapat kolom resource name. Nah, pada kolom resource name ini nanti akan kita masukkan resource yang sesuai dengan pekerjaannya. Seperti itu ya. Kita masukkan. Di sini di tugas pertama untuk wawancara dengan pihak terkait itu kita tugaskan kepada seorang project manager ya. Untuk contoh saja. Nah, maka dalam Gantt chart-nya ini akan muncul untuk task ini tuh yang mengerjakannya siapa, yaitu project manager. Selanjutnya use case diagram itu sistem analis. Ini juga semuanya tugas sistem analis ya. Nah, kita bisa menambahkan resource satu lagi, yaitu untuk melakukan dokumentasi ya khusus. Kita beri nama saja dokumentator. Untuk upahnya itu 100.000 dalam sehari ya. Kita kembali ke Gantt chart. Nah, di sini kita bisa untuk masalah dokumentasi kita serahkan kepada seorang dokumentator. Selanjutnya di bagian desain, ini tentu saja untuk seorang desainer ya.
untuk beberapa desainer. Nah, untuk bagian desainer ini sama untuk dikerjakan oleh seluruh desainer. Lalu dokumentasi oleh seorang dokumentator. Selanjutnya untuk programming, ini adalah tugas seorang developer ya atau programmer. Dokumentasi oleh seorang dokumentator, pengujian oleh seorang tester ya, quality assurance. Lalu ada dokumentasinya. Yang terakhir untuk maintenance ini masih oleh developer ya, jika terdapat error. Nah, seperti ini setelah kita masukkan untuk resource name dari masing-masing task ya. Nah, maka dalam Gantt chart-nya itu akan muncul nama-nama resource name-nya di samping task-tasknya. Nah, jika terdapat logo seperti ini, artinya task itu has over allocated ya, terlalu berat untuk dikerjakan oleh sistem analis, karena ini ada beberapa task dikerjakan oleh sistem analis ya. Ini dibiarkan saja karena ini hanya contoh. Sebenarnya nanti sistem analis itu terdiri dari beberapa orang, jadi tidak semua ini dikerjakan oleh satu orang saja. Desainer juga ini tidak satu orang saja, bisa 1 atau sampai 4 orang. Jadi bisa mengerjakan masing-masing satu task. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi ada desainer 1, desainer 2 itu mengerjakan masing-masing tugasnya, bukan oleh satu orang saja. Seperti itu. Demikian untuk video saya kali ini. Untuk part yang pertama ya, untuk part berikutnya nanti akan terpisah. Untuk part 2 itu mengenai RAB atau rancangan anggaran biaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Rianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.